Apa kabar semuanya? Apa kabar pemirsa semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Kuharapkan demikian. Anak-anak semuanya, sekarang saya akan menyapa Anda dengan materi pelajaran campuran, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Perhatikan baik-baik. Ini pendalaman materi ya. Setelah ini nanti ada materi yang lebih rumit. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Maksudnya begini ya. 7 punya tanda positif, itu tidak usah ditulis karena di depan ya. Yang paling kiri itu namanya di depan ya. Di matematika itu kiri ini di depan. Ya, ini kiri, ini kanan. Ya, sebelah kanan ini ya. Agak beda dengan biologi ya. Jadi kalau matematika ini kiri, ini kanan. Jadi yang kiri, bilangan yang di kiri ini, bilangan yang pertama, itu bertanda positif. Positif 7. Terus bilangan ini positif 6. Jadi kita mengartikan kalau plus positif itu punya, kalau negatif eh, pinjam. Ya, atau hutang boleh ya. Punya 7, punya lagi 6 berarti punya 13. Punya 7, dua tanda yang berdekatan jangan diartikan. Dilebur jadi satu tanda dulu ya. Dua tanda berbeda yang berdekatan melebur menjadi negatif. Diingat-ingat ya, dua tanda berbeda yang berdekatan itu menjadi tanda negatif. Plus kali positif kali negatif itu negatif ya. Lebih mudahnya Anda mengingat dua tanda berbeda yang berdekatan itu melebur menjadi satu tanda, yaitu negatif. Sekarang diartikan, punya 7, negatif 6, punya 7, hutang 6 sama dengan 1. Hutang 7, punya 6 sama dengan hutang 1. Hutang 7, nah ini dua tanda dilebur jadi satu tanda negatif ya. Diartikan hutang 7, hutang lagi 6 berarti hutang 13. Pinter. Berikutnya 7 nggak ada tandanya berarti positif. Kalau positif punya 7. Hutangnya 6. Udah dibayar ya, dibayar 6. Dibayar 7. Uang hutangnya 6, bayarnya 7. Ya jelas saja balik satu punya satu ya. Masih satu ya. Punya 7, dua tanda berdekatan menjadi positif. Dua tanda yang sama berdekatan, dua tanda yang sama yang berdekatan, itu melebur jadi satu tanda positif. Ingat-ingat ya. Min kali min, negatif kali negatif, positif. Atau lebih mudahnya, Anda ingat, dua tanda yang sama yang berdekatan, hasilnya melebur menjadi positif. Punya 7, punya lagi 6, berarti punya 13. Hutang 7, hutang lagi 6 berarti hutang 13. Hutang 7 ini dua tanda yang sama berarti plus. Hutang 7 punya 6 berarti hutang 1. Pintar. Nah, sekarang kita coba latihannya ya. Hmm. Bilangan pertama positif 4, tidak ada tandanya berarti positif. Ya, kalau di depan sendiri itu tanda positif tidak boleh ditulis. Kecuali tanda negatif seperti ini, harus ditulis. Positif 4, positif tambah 6. Punya 4, punya lagi 6, berarti sekarang kepunyaannya menjadi 10. Nah, kita tulis punya 10. Punya 10 punya itu positif. Nah, berikutnya lagi, ini ditulis karena ada dua tanda yang berbeda, kita lebur jadi satu dulu ya. Itu sama, tandanya berbeda ya, menjadi negatif kalau tandanya beda. Nah, terus 6. Nah, menjadi berapa? Artikan lagi kayak saya tadi, punya 4, hutangnya 6. Nah, masih bisa bayar 4, tapi hutangnya 6. Berarti berapa? Masih berhutang 2. Jadi berhutang 2 ditulis negatif 2. Ya. Berikutnya lagi. Nah, hutang 4, punya 6. Hutangnya cuma 4, tapi punya 6. Wow, berarti kalau 6 ini dipakai untuk bayar hutangnya, oh tentu masih bersisa punya 2. Ya.
punya 2, ditulis 2. Plusnya nggak usah ditulis karena sendirian, ya, nggak usah ditulis. Nah, ini ditulis ulang yang ini, 2 tanda yang berbeda. Negatif 4. Negatif 4, jadi 2 tanda berbeda menjadi negatif, ya, 6. Negatif 4, negatif lagi 6. Hutang 4, hutang lagi 6, berarti sekarang hutangnya 10. Nah, berikutnya lagi, punya 4, hutangnya 6. Berapa? Hutang 2. Berikutnya lagi, 4 punya 6. Punya 6. Kok bisa punya? Lah iya ya, ini negatif dan negatif ya. Melebur menjadi satu tanda positif. Ya, sama dengan berapa? Punya 4, punya lagi 6, berarti punya 10. Nah, punya 10. Punya 10. Keliru tombol ya. Berikutnya lagi. Negatif 4 dikurang 6. Hutang 4, hutang lagi 6, berarti hutang 10. Ya, hutang 10. Nah, berikutnya lagi. Perhatikan baik-baik. Negatif 4 ditambah 6. Nah, perhatikan baik-baik. Hutang 4 punya 6. Berarti hutang yang 4 nyaurnya kok 6 banyak ya, berarti balik ya, punya 2. Ini ya. Punya kembalian 2 ini ya. Jadi kalau hutangnya 4 bawa 6, mesti punya kembalian 2 ini ya. Dibalikin 2 ini ya. Nah, begitu. Mudah kan? Ini pendalaman materi untuk bilangan bulat ya pada siswa di jenjang sekolah menengah pertama, pada peserta didik, pada murid ya, pada jenjang sekolah tingkat pertama ya, sekolah menengah pertama ya. Ini masih awal ya, masih pengenalan ya. Semoga bisa dipahami ya. Cukup sampai di sini, kita ketemu lagi berikutnya.